Oke, sip. Nah, ini berikutnya kalau misalkan kalian lihat di sini ya, untuk job finding juga ya, untuk mencari pekerjaan, itu udah banyak studio yang menginginkan konsep artis itu menggunakan 3D. Ini contohnya Frame Store Studio, ini dari UK. Mereka yang mengerjakan film-film ya kebanyakan, kayak Jurassic World, Sonic kalau nggak salah. Ada apa lagi yang baru-baru tuh? Gue lupa, Tron kalau nggak salah. Mereka yang ngerjain juga. Tuh, some experience working with 3D application. Some, oke, sebagian kecil. Ini konsep art ya nih, lihat mana? Nih, subject line concept artist. Oke. Bukan 3D artist, bukan environment artist, bukan texturing artist, tapi konsep artist. Terus ada desirable skill atau skill tambahannya atau nilai plus menggunakan software seperti ZBrush atau Blender. Oke, ini dua software yang paling sering dipakai, nanti gue jelasin. Oke. Ini padahal nilai plus ya, meskipun kalau bisa dibilang nilai plus tuh kayak ya udah itu kan tambahannya gitu. Sebenarnya requirement ini aja udah cukup. Oke, tapi pasti aja ada murid-murid yang belajar 3D sebagai base mereka. Kayak contohnya full course WBA itu kan belajar 3D ya. Nah, itu udah ada nilai plus-plusnya mereka. Makanya diwajibkan untuk belajar 3D di sini. Oke. Nah, ini sebagian besar studio udah mencari yang bisa kayak gitu. Bahkan di Indo pun sama. Oke. Beberapa, sebagian besar sih udah mencari konsep artis yang beneran bisa 3D juga. Oke. Nah, ini perbedaan antara konsep artis dan 3D artist. Sebenarnya perbedaannya sangat jauh sekali ya, cuman ada beberapa ya dari temen 3D gue juga sama gitu, yang bertanya kayak, terus gue ngapain kerja 3D gitu. Ke gue juga kayak gitu, soalnya kan waktu kerja pun dulu bikin Coral Island, bikin yang Fungi Swarm itu gue pakai 3D. Terus hampir semuanya itu udah ke solve di konsep artnya. Nanti sisanya tinggal di 3D gitu, tapi sebenarnya pekerjaannya beda. Oke. Yang paling jelas ya, ini cuman sebagian kecilnya aja, cuman gambaran besarnya tuh kayak gini. Konsep artist itu fokusnya ke desain, untuk sketching, create mood, pakai lighting, atmosphere, kayak gitu-gitu. Untuk komunikasinya itu lebih ke komunikasi ke tim sama komunikasi visual ke penontonnya. Oke. Compositing, kayak komposisi kamera, apakah di tilt, apakah dari bawah, apakah dari atas. Sama art direction, jadi kita mencari si direksi seninya ini mau dibawa kemana sih, apakah kayak stylized kayak Arcane, apakah realis kayak apa tuh, Love Death Robots yang kayak gitu-gitu, atau Assassin's Creed. Oke. Kalau 3D artist itu banyaknya lebih kayak optimize. Oke. Jadi kayak harus menghitung berapa triangle-nya ya kan, apakah ini asetnya terlalu berat atau gimana. Modeling, sculpting, ngedetail, rigging, texturing. Ini texturing juga beda ya. Setahu gue 3D artist tuh ada texturing artistnya sendiri ya, yang mereka tuh emang fokusnya buat nge-texturing. Soalnya untuk membuat tekstur 3D kayak gini, kok nggak salah itu ada tekniknya lagi, ada technicalnya lagi yang gue nggak kepikiran bisa sampai seperti itu gitu. Nah, itu ada lagi texturing artist sama lighting. Oke. Jadi sesuatu yang sudah ada dari konsep itu dinyatakan oleh 3D artist. Oke. Kalau konsep artist kita nggak peduli kayak, oh ini apakah ini berat, apakah berantakan sih modelnya, meshnya apakah nembus apa gimana gitu, kita nggak peduli sama sekali yang kayak gitu-gitu. Kayak soalnya nanti ujung-ujungnya digambar ulang. Oke. Hasilnya itu adalah 2D.
artist, hasilnya ya 3D. Mau nanti di game, mau film, mau VR, hasilnya akan 3D. Gitu. Oke, kalau konsep artist akan selalu 2 dimensi. Oke, sebelum lanjut mungkin ada yang ingin bertanya dulu tentang seputar industri konsep art atau 3D. Oke, coba kita lihat. Istilahnya untuk pasar di Indonesia sendiri lebih ke 2D atau 3D? Uh, maksudnya apa nih? Si konsep artnya atau 3D-nya? Mungkin lebih ke konsep art kali ya. Kalau konsep art 2D. Gitu, ujung-ujungnya pasti akan 2D. Kalau 3D ya pasti 3D gitu. Mungkin lebih ke stylized gitu kali ya. Apakah lebih ke menggambar dengan stylized 2D gitu ya, full 2D apa atau 3D gitu. Jawabannya gabung, hybrid, sama kayak yang sebelumnya, kecuali si studionya itu pixel art fokus. Oke, kalau itu emang 3D tidak digunakan. Oke. Tapi kalau misalkan dia animasi atau kartun, bahkan kartun pun terbantu dengan adanya 3D gitu. Untuk perfilman itu lebih ke mana? Kalau perfilman yang realis itu paling gampang menggunakan 3D. Soalnya asetnya itu lebih realis ya. Dan gampang mendapatkan lightingnya, gampang untuk ngubah-ngubah perspektif, gampang untuk otak-atiknya gampang lah gitu untuk film ya, yang gue tahu. Kalau animasi iya ada campuran, harus digambar ulang, harus dibikin stylenya, disesuaikan, kayak gitu, bentuknya nggak bisa terlalu realis gitu kan. Tapi kalau film biasanya gabungan antara photo bashing sama 3D biasanya. Konsep artis itu dibagi menjadi beberapa cabang lagi, misalkan konsep artis NV. Iya, jadi untuk sekarang itu di Indo terutama, Indo itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang fokus di karakter dan creature, sama yang fokus di environment dan props. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan kalian akan nyebrang ke pekerjaan lainnya ya. Kayak oke, yang karakter megang NV, yang NV megang karakter, itu nggak menutup kemungkinan gitu. Kalau di luar sana udah beda-beda lagi ya, udah jauh banget, kayak ada yang vehicle artist, ada yang weapon artist, ada yang specialized di interior, kayak gitu udah ada. Oke. Soalnya mau masuk ke game industri, kemarin sempat lihat dari Agate, rupanya banyak yang minta ngerti konsep. Ya, kalau Agate iya memang mereka lebih terbuka dengan yang bisa 3D. Oke. Untuk sebagian besar juga iya, Stairway pun juga sama ya. Jadi akan lebih gampang masuknya ketika kalian lebih mengerti 3D gitu. Oke. Ini mungkin terakhir ya guys, sorry. Soalnya banyak materinya lumayan banyak, nanti takutnya kalian kemalaman. Fokusnya di khusus konsep karakter. Kalau fokusnya di khusus konsep karakter bang, ya ada ya, market konsep karakter itu udah ada. Di Indonesia juga udah mulai pada berkembang ya. Jadi karena karakter itu penting banget, dan gak segampang yang mungkin orang-orang pikirkan ya. Desain karakter tinggal gambar orang berotot, habis itu selesai gitu. Tapi lebih ke oke, personality-nya kayak gimana, ekspresinya gimana, detail apa yang harus diceritakan, yang kayak gitu-gitu. Dan bahkan sculpting dengan menggunakan 3D pun ada, dan gue pernah mengalami itu soalnya. Oke. Untuk bukan karakter sih, creature. Jadi nge-sculpting creature-nya menggunakan 3D gitu. Oke, mungkin gue cukupkan dulu, mohon maaf ya guys.
Gue takutnya kemalaman. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya di akhir nanti ada sesi Q&A ya. Mungkin nanti di situ kita bisa bahas lebih dalam lagi, oke? Kenapa harus bisa 3D? Oke, ini untuk yang satu mempermudah proses desain, kan? Kayak ini nomor 2 juga sama sih, mempercepat proses desain. Yang 1, 2 ini sebenarnya sama. Untuk mendapatkan perspektif, pencahayaan, ukuran, tekstur, turnaround ini yang paling penting. Itu gampang banget. Kayak misalkan robot ini yang gue bikin pakai ini dulu pakai Google SketchUp ya, belum pakai Blender dulu. Pakai Google SketchUp bikin robot ini, nggak perlu nyari perspektifnya satu-satu. Apakah ini jaraknya udah sama apa belum? Apakah ini boltnya ya jaraknya udah tepat apa belum? Gedenya segimana, bisa diatur nggak gitu. Itu bisa di skip semuanya. Dan kalau misalkan zaman dulu, makanya kenapa zaman dulu desainnya lumayan kotak-kotak dan simple ya, itu karena emang harus cari lagi perspektifnya gitu kan. Oh, kotak ini cari perspektifnya. Wop, mau diubah misalkan ada klien minta, ini coba tolong ditambahin silinder di bagian sininya gitu. Cari lagi perspektifnya gitu. Ya kan. Oh, badannya terlalu gede, kecilin gitu. Wah, cari lagi perspektifnya, kan nggak bisa cuman gini Ctrl T kecilin udah beres gitu, nggak bisa gitu. Perspektifnya berubah. Nah, itu yang bikin perspektif begitu susah. Tapi karena ada 3D, ini jadi ke-skip semua. Gitu, enaknya sih itu. Ukuran juga sama. Jadi kalian bisa masukin 3D manusia kayak T-posing gitu, atau kayak cuman berdiri aja. Lalu itu kalian nge-sculpting di sebelahnya karakter ini. Mungkin nanti ada karakter di dalam gamenya ya, yang stylish kayak Rayman gitu misalkan, atau SpongeBob. Nanti kalian dapat 3D modelnya. Oke, SpongeBob gitu. Yeay. Nah, kalian nge-model di sebelah SpongeBob ini. Gitu, buat tahu ukurannya tuh udah pas apa belum. Karena kalau 2D itu biasanya masih mengira-ngira karena nggak ada yang absolut di gambar. Oke. Turnaround juga sama. Turnaround itu definisinya lebih ke memutar sesuatu ya. Jadi kayak misalkan ada karakter nih, kalian harus gambar tampak depannya, tampak sampingnya, tampak belakangnya, terus tampak 3/4 mungkin. Nah, ini mempermudah buat bikin turnaround kayak gini. Kayak props juga sama, mobil, bangunan. Kalau ada turnaround atau harus diputar, 3D-nya tinggal diputar. Beres. Gitu. Berikutnya, nomor 3 itu dapat digunakan pada game engine. Nah, ini juga pengalaman pribadi gue ya. Jadi desainnya udah ada. Udah gue sculpting, terus gue present, si produsernya atau director yang minta 3D filenya. Terus coba dilihat di dalam game tuh kayak gimana sih? Apakah udah bagus? Kurang gede kah? Kurang kecil kah? Warnanya bisa diganti kah? Untuk game, ini berguna banget. Berguna banget. Oke. Jadi yang nomor 3 ini, kalau misalkan kalian mau masuk ke dunia game, ya 3D ini bakal kepakainya tuh di sini. Nah, nomor 4 itu lebih ke koneksi antar tim. Jadi kadang kita sebagai 2D artist nggak paham si apa yang 3D artist lewati gitu. Kayak kadang suka ngasal-ngasal gambar gitu, terus tiba-tiba pas masuk ke 3D, 3D-nya bingung. Kayak ini gambar apaan sih? Ini tuh maksudnya kayak gimana gitu. Mungkin yang 3D artist di sini pernah mengalami itu kali ya. Kayak ada suatu konsep atau desain, terus kalian kayak itu tuh maksudnya gimana sih, atau itu apa, terus nanti harus nanya lagi. Nah, itu kita bisa lihat kelemahannya dulu sebelum masuk ke 3D.
Terus kita bisa juga lihat tingkat kesulitan desainnya. Apakah ada yang harus dipersimpel lagi, apakah ada yang perlu di simplify mungkin atau dihilangkan, atau mungkin ditambahin lagi tingkat kesulitannya gitu. Nah, itu bisa sebelum masuk ke 3D. Ya mungkin nanti ujung-ujungnya bakal diskusi lagi ya, lebih mendalam lagi sama 3D artist, tapi secara garis besar kalian bisa memberikan sesuatu yang udah kohesif lah dibandingkan kalian cuman gambar 2D aja. Oke. Sama yang terakhir, nggak semua itu harus dibuat, tapi bisa di-download. Oke. Ini dengan tanda kutip ya, downloadnya ini. Karena kalian tahu kejadian merah putih one for all dengan download aset terus dipakai enaknya aja di film. Nah, itu sebenarnya konsep artis bisa kayak gitu. Cuman bedanya kita itu nanti paint over di atasnya atau di ubah lagi desainnya mungkin, atau si asetnya itu memang sesuatu yang nggak penting. Oke, kayak misalkan tempat sampah yang kayak gitu kan males nge-modeling lagi, atau meja-meja. Sesuatu yang utama itu tetap harus di sculpting sendiri, harus dibuat sendiri modelnya. Oke, tapi untuk hal-hal kecil itu sebenarnya bisa di download aja gitu. Udah banyak sekarang yang bisa kita akses ya, kayak Sketchfab, Free 3D yang kayak gitu-gitu. Itu bisa dipakai untuk konsep art. Oke. Nah, ini softwarenya. Oke. Yang paling utama itu Blender. Oke, yang 4 di bawah ini sebenarnya bisa dipakai, cuman ada caveatnya, maksudnya ada sesuatu yang menghalangi kenapa banyak yang nggak pakai ini sebagai konsep artis. Oke. Kalau Blender itu satu gratis. Oke. Dia gratis, dia open source. Terus dia emang nggak ada bayaran apapun. Jadi yang gue tahu ya, ada beberapa 3D artist yang udah gue ajak ngomong. Kalau misalkan kita pakai Blender, terus kita rilis film gitu misalkan, dia nggak minta bayaran. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak Unreal Engine gitu, itu minta bayaran biasanya. Oke. Oh, sama Blender itu banyak add-on. Ini yang biasanya jadi daya tarik orang ya untuk belajar Blender. Tapi downside-nya itu agak membingungkan. Dia agak aneh, UI-nya sama UX-nya itu aneh dibandingkan sama software 3D lainnya yang lebih nyaman, lebih enak, lebih gampang dimengerti. Kayak Maya sama SketchUp. SketchUp sih yang paling simple ya sebenarnya. Dulu ini gratis. Makanya pas FZD dulu gue diajarinya pakai SketchUp Google. Kayak karena dia gratis, terus gampangnya gampang minta ampun ini si SketchUp ini. Oke. Habis itu SketchUp tiba-tiba minta bayaran, minta subscription per bulan. Oh, orang langsung pindah ke sini. Blender nggak minta apa-apa mereka gitu. Nah, makanya semuanya pindah ke Blender. Kalau Autodesk Maya yang pasti kalian harus beli ya. Subscription ya, kalau nggak salah sekali beli deh. Habis itu bisa pakai, cuman gua nggak tahu. Kalau nggak salah mereka tuh subscription base ya, si Autodesk ini. Jadi kalau pakai Maya kalian harus bayar per bulannya. ZBrush juga sama, mahal banget. ZBrush tuh mahal. Untuk sculpting yang emang enak sih, sculptingnya di sini gue udah pernah nyoba juga di ZBrush tuh enak daripada Blender. Oke. Enak banget tapi mahal banget gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak fokus ke 3D creature design atau 3D karakter, kayak kemungkinan besar kalian nggak akan pakai ZBrush. Nah, kalau Unreal
Ini gratis, sebenarnya gratis. Oke. Terus kalau untuk konsep art, kalian nggak perlu bayar apa-apa. Kecuali aset ya. Download aset ya pasti bayar. Gitu. Unreal Engine sebenarnya gratis, tapi dia nggak bisa sculpting. Oke, kalaupun bisa itu harus pakai kode dulu, harus bikin nodes dulu atau ini itu dulu, pokoknya agak rumit lah untuk bisa sampai sculpting atau membuat sesuatu. Paling cepat itu sebenarnya Blender ya. Udah paling enak, gratis, open source, ada banyak add-onnya. Jadi makanya sebagian besar artis menggunakan Blender. Oke, coba buat cek berikutnya. Ya sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi kah? Mau nanya untuk di Indonesia untuk konsep art karakter NV biasanya di satu job atau spesialis. Kalau misalkan intern konsep art wajib bisa NV karakter DLL. Kalau di Indo itu lebih cenderung ke generalis ya daripada ke satu itu. Cuman memang ada specialty-nya. Jadi kayak misalkan, oh ini orang suka karakter, ya mereka sebagian besar ditaruhnya di karakter gitu. Tapi nanti kalau ada kerjaan lain, mereka nanti harus bisa ngerjain NV juga, props juga gitu. Lebih banyak sih kayak gitu di Indonesia. Sama kalau studionya masih baru banget, masih bener-bener baru, itu mereka lebih cenderung cari yang generalis. ZBrush paling chaos. Iya, ZBrush chaos banget. Materinya di up di YouTube seperti kemarin. Iya, cuman tadi gue telat rekaman. Jadi ada sebagian kecil yang kepotong, cuman belum terlalu penting banget sih. Hai, untuk integrasi ke Unity atau Unreal biasanya fokus formatnya apa kalau konsep art 3D? Formatnya FBX. Biasanya yang dipakai di industri itu FBX. Antara FBX atau OBJ. Gue nggak tahu panjangannya ini apaan. Kalau nggak salah OBJ itu object, FBX gue nggak tahu apaan. Tapi sebagian besar pakainya FBX. Nah, karena FBX ini si SketchUp tuh nggak ada sebenarnya. Jadi mereka bisanya OBJ ini. Nah, makanya udah pada banyak yang ninggalin SketchUp ke Blender, soalnya bisa FBX. Gitu. Ya, yang gue tahu sih itu ya formatnya. Kalau software 3D Max masih umum atau sering dipakai kah? Oh iya, ada juga. Cuman untuk konsep art yang gue kenal ya, yang beneran gue kenal, itu nggak ada yang pakai 3D Max. Ya, sekarang banyaknya pakainya Blender justru. Ada yang pakai Maya, makanya gue masukin. Dan ZBrush pun sama, ada yang pakai, makanya gue juga masukin. Tapi kalau 3D Max itu enggak, udah jarang dipakai. Perbedaan format FBX dan OBJ apa? Wah, ini lebih ke 3D artist yang tahu sih. Perbedaan FBX dan OBJ, jujur gue nggak tahu. Yang gue tahu FBX lebih ringan, OBJ lebih berat gitu doang. Kalau nggak salah ya FBX tuh yang kayak masih bisa diedit lagi. OBJ itu udah bener-bener objek plong gitu, jadi udah nggak bisa diapa-apain lagi. Yang gue tahu gitu doang. Mungkin ada yang bisa bantu. Sangat teknis banget ini, jadi mungkin bisa ini. Ada yang bantu, diperbolehkan. 2D juga provide texture juga kan untuk modelnya? Iya. Iya dan enggak. Jadi kadang nanti 3D-nya itu sesimpel blok-blok aja ya guys, nggak sampai full texture yang kayak gini. Ini yang gue bikin emang full texture ya, ini kayak gini. Kelihatan nggak ya? Ini kayak gini. Ini kan gue bikin full texture, iya emang gitu. Tapi
kadang cuman sesimpel blok-blok aja itu udah cukup. Nanti di atasnya kita gambar ulang gitu untuk membantu perspektif aja. Nanti ada contohnya. Aduh, ini sampai sini terakhir dulu ya guys. ZBrush itu one time buy, sekarang udah jadi subscription. Iya, ZBrush udah jadi subscription sekarang, nggak enak. FBX kalau nggak salah udah ada teksturnya. Oke, ya ini. Sip. FBX tuh ternyata ada teksturnya. OBJ kalau nggak salah mesh-nya aja gitu ya, secara teknis gitu. Sebutannya mesh. Oke, sip. Kita bisa lanjut kalau gitu. Nah, ini juga ada timbul pertanyaan ya, apalagi di kalangan junior artist atau murid-murid. Kalau bisa 3D, ngapain belajar 2D atau fundamentals gitu. Sebenarnya 3D itu hanya tools. Ya, balik lagi, 3D hanya tools untuk membantu aja. Oke. Hasil akhirnya nanti akan di paint over lagi. Kayak misalkan contoh ini yang gue bikin. Kota mau bikin cyberpunk-ish city gitulah ya untuk tahun baru. 3D-nya kayak gini. Ini ada beberapa aset yang gue download, ada beberapa yang gue bikin sendiri. Oke. Di sambung. Oke, hasilnya kayak gini. Tapi pas di paint over jadinya kayak gini. Tuh. Oke. Ini kan bangunan ini sebelumnya nggak ada, tekstur ini nggak ada, si pesawat dan orang-orang ini nggak ada. Oke. Si line ini nggak ada, pohonnya nggak ada, semuanya, hampir semua tekstur yang ada di sini tuh nggak ada. Kalau misalkan kalian cuman rely ke 3D aja tanpa ada basic 2D yang kuat, achieve kayak gini tuh susah banget. Oke. Dan fundamentals kan nggak cuman perspektif doang, nggak cuman painting gitu atau foreshortening. Tapi kan ada fundamentals of design juga, kayak komposisi, rule of third, yang kayak gitu-gitu. Ya. Kalau kalian fundamentalsnya nggak kuat, itu kelihatan di sini. Oke. Apalagi yang lagi bikin porto, kalau yang cuman asal photo bash atau cuman asal main 3D aja, fundamentalsnya nggak ada, itu kelihatan jelas. Apalagi sama art director. Oke, jadi itu makanya kita masih harus belajar fundamental. Next. Ini prosesnya. Oke, untuk prosesnya gue nggak bisa nunjukin yang professional art karena ya obviously ada NDA. Tapi ini ada beberapa contoh yang gue bikin secara personal ya untuk sculpting creature design ini. Nah, ini menggambarkan juga sebenarnya proses di profesional itu kayak gimana. Ini sama persis. Kayak bedanya cuma ini personal art, yang satu profesional gitu aja. Nah, ini yang pertama, pasti kita mencari si desainnya terlebih dahulu. Oke. Kita cari dari siluetnya, mungkin dari sketsanya. Terus nanti sketsanya kita perbagus lagi dari yang kita suka. Misalkan, gue suka ini. Oh, ini malah. Oke. Gue suka desain ini. Terus, nanti yang lebih detailnya kayak gimana, gue bikin sketsanya kayak gini. Nah, kalau misalkan si sketsanya udah di-approve sama art director, misalkan, ini udah bagus. Nanti paling ada feedback gitulah, kayak ini kurang itu, tambahin itu. Gitu. Baru masuk ke sculpting 3D. Ini yang gue pakai di Blender ya. Mungkin lebih enak kalau misalkan gue buka langsung filenya biar kalian bisa lihat. Semoga nggak nge-crash ya, soalnya gue ada beberapa file yang gue buka. Sip, masih lancar. Nah, ini kayak gini. Udah di refine, udah gue perbaiki si bentuknya kayak gimana, siluetnya udah terus si bentuk hewannya juga udah keren gitu. Terus di sculpting di 3D jadi kayak gini. Untuk 3D artist ngelihat ini kayaknya sangat menjijikkan ya, kayak misalkan lehernya ini nggak nyambung seamlessly gitu ya kan, ini kayak gini.
Terus kalau misalkan ini kita masuk ke modelnya, bentar ya. Nah, ini kan untuk 3D artist nih penuh dengan horor di sini. Nih, lihat nih kayak gini-gini. Wah, ini kan aib nih. Nembus gitu si meshnya ya kan. Nah, gitu. Nah, kok kalau kerjaan 3D artist tuh yang kayak gini kan nggak boleh. Soalnya dia memperberat si modelnya. Gitu. Kalau konsep art kita nggak peduli sama sekali. Gitu. Yang penting nanti kita painting ulang. Gitu. Oke. Nah, ini udah jadi untuk di present kayak gimana, sama ada kamera juga, jadi kita bisa ambil screenshot. Oke. Ini enaknya nanti bisa dipakai untuk side view, dari samping, dari depan, dari atas, gue bisa dengan mudah gitu. Oke. Ups. Nah, baru setelah itu ada dua kemungkinan. Setelah sudah masuk 3D ini, misalkan udah di approve, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita langsung finishing. Oke, kemungkinan kedua, dimasukin ke engine gamenya dulu untuk game. Oke. Dilihat dimasukin itu buat cari tahu kayak, oh ini udah cocok belum di environmentnya, apakah lightingnya udah pas, warnanya udah ini belum, kurang gelap kah. Kayak misalkan ini contohnya. Nah, ini Unreal Engine, sorry. Unity gue nggak pakai, Unreal Engine. Misalkan gue bikin game kayak gini ya, terus nah ini kita full screen aja. Oke. Nah, ini gue udah bikin environmentnya, udah oke. Wah, keren. Buat bikin levelnya simple aja. Ada yang jatuh, batu jatuh gitu. Terus kita nanti naik ke atas sini. Oke, dan ketemu, wah, ada monsternya. Wah, gitu. Oke. Nah, ini kita lihat nih. Ternyata pas dimasukin ke engine, si creature-nya ini terlalu menyatu sama environment, ya kan? Tuh. Terlalu menyatu, warnanya hampir bisa dibilang nggak bisa dilihat lah dari jauh gini tuh. Kayak kurang kontras. Terus dia juga kegedean mungkin ya dibandingkan orangnya sih, si karakternya. Ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita benahi sama bisa kita benerin. Nah, kalau misalkan kalian bisa 3D, bisa nih kayak gini. Dimasukin ke engine, terus dites. Oke. Tuh. Nah, habis itu baru kayak ini hasilnya. Nanti kalau misalkan butuh adjust lagi, nanti kayak gini hasil akhirnya. Ini kan gue painting ulang ya. Si lehernya disatuin, tulangnya dibenerin, dibikin lebih keren, ekornya dibikin lebih berbulu, ada luka-luka, terus warnanya gue gelapin, lebih gelap dari desain sebelumnya, ya kan. Ada darah-darah mungkin, ya ada detail-detail yang bisa dibilang sebelumnya belum pernah ada, gitu. Nah, terus untuk sisanya itu bisa buat view-nya. Kayak front, back, side, top. Ini juga bisa ngebantu 3D artist. Biasanya mereka kalau sculpting butuh kayak ginian ya. Jadi nge-sculptingnya tuh ngepasin mesh-nya di sini gitu. Kayak dipasin. Set tampak belakang, pasin. Oh, tampak sampingnya panjangnya segimana gitu. Nah, kalau misalkan kalian 2D aja, rely on 2D, ini lumayan PR banget nih, kayak gini. Ya kan, harus ambil kepalanya dulu, badannya segimana. Oke. Misalkan gini ya. Nah, misalkan gini, terus harus tarik lagi. Kalau zaman dulu gini ya caranya. Tarik lagi, ini kepalanya segede apa, badannya setinggi apa. Oh, berarti ini tampak depannya kayak gini. Nah, ini juga lebarnya kita harus hitung-hitung lagi nih. Oh, dia segede apa nih? Nah, gini. Kan pantatnya di sini, kakinya di sini.
kaki belakangnya di sini. Nah, nanti balik lagi. Ini masih sketsa ya, jadi makanya cepat. Nanti kalau kalian harus finishing, warna itu lumayan waktunya makan lama gitu. Nah, makanya ada 3D jadi lebih gampang. Gitu. Itu mungkin gambaran kasar dari penggunaan 3D di konsep art ya, dan kenapa penting banget kalian bisa 3D. Oke. Ya, sampai di sini dulu mungkin. Sambil gue minum, tenggorokannya agak kering. Ada yang ingin ditanyakan dulu kah sebelum kita lanjut? Izin nanya, untuk model karakter ini makan waktu berapa lama ya kalau boleh tahu? Makasih. Gak lama ya, 5 jam, maksimal 6 jam lah, itu udah beres nge-sculptingnya gitu. Karena si desainnya udah ada ya, si sketsanya udah ada, udah kebayang juga di kepala kayak gimana. Jadi untuk ini sculptingnya juga sebenarnya sederhana ya, yang ini nih. Untuk 3D artist bakal lebih kompleks lagi, cuman kalau yang gue ini lumayan bisa dibilang cukup sederhana sih. Dibandingkan kalau emang 3D artist yang ngerjain bisa lebih detail lagi, lebih bagus dari ini gitu. Jadi ya nggak begitu makan banyak waktu sih. Sama berarti tahap masuk ke 3D ini pas sudah kepilih thumbnailnya. Jadi thumbnail desainnya dulu ya. Yang kita ajarin di WBA juga banyak. Nah, di sini kalau ada murid-murid yang mungkin bisa bantu. Banyaknya lebih ke riset gitu. Sketsa riset, mereka sampai pusing harus kayak gimana. Yang kayak gitu. Jadi emang finishing tuh tahap paling akhir biasanya. Yang tahap paling banyak itu ada di riset sama sketsa, thumbnailing yang kayak gitu-gitu. Sampai kepilih dulu baru masuk ke 3D-nya. Kalau untuk konsep artis, pengerjaan 3D-nya apakah perlu sampai retopo? Enggak perlu sampai sebegitu teknisnya. Jadi emang bener-bener sculpting aja, basic texturing, habis itu beres gitu. Nggak sampai ke sini gitu. Mapping iya, tapi nggak perlu sampai baking kayak gitu-gitu, nggak. Portfolio apakah 3D base juga perlu di-present? Iya. Nanti gue kasih contoh beberapa ya. Yang murid udah bikin. Itu untuk porto biasanya kuat banget kalau misalkan bisa dikasih 3D-nya. Gitu. Mapping maksudnya UV map untuk tekstur kah? Iya. Ya, UV mapping biasanya cuma buat ukuran gede kecilnya aja. Nggak sampai kita buka. Jadi kalau yang nggak tahu ya, kalau misalkan 3D itu mereka kayak menguliti si meshnya. Oke, jadi dari creature kayak gini, nanti sama mereka ada kayak semacam kulitnya gitu loh. Yang bentuknya 2D flat. Oke. Nah, misalkan kayak gini nih badannya ya. Kayak dikulitin terus 2D flat gini. Oke. Nah, terus nanti di sini kita nge-mapping si teksturnya tuh kayak gimana ya kan, atau nge-painting di atas ya pakai apa biasanya kalau 3D artist substance painter ya kalau nggak salah. Buat texturing artist. Nah, mereka tuh painting di situ. Oke. Untuk membuat si teksturnya. Nah, kita kadang pakai kayak gini kalau misalkan emang membutuhkan ya untuk texturing yang detail sama buat film-film. Tapi nggak sekompleks 3D artist yang bikin gitu. Agak susah ngejelasinnya. Tapi kita sebenarnya kayak cuma nempelin aja gitu, nggak sampai teknis banget untuk teksturingnya ya. Oke, kayak ngupas jeruk ya, betul. Untuk penggunaan 3D modeling ini apakah baik sampai ke texturing juga atau cukup dalam call out sheet aja?
dua-duanya tergantung sama proyek kalian tuh apa ya. Kalau misalkan proyeknya kartun atau stylized gitu, biasanya cuman sampai base 3D aja cukup. Soalnya nanti kan ujung-ujungnya bakal kita painting ulang ya, mengikuti style yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kayak Genshin Impact yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan butuh sesuatu yang sangat realis, itu biasanya eh ya sampai ke detail tekstur gitu si 3D-nya, biar nantinya nggak perlu banyak di otak-atik lagi gitu. Oke. Mungkin contohnya bisa gue kasih di sini ya, bentar ya. Gue ada proses eh 3D yang udah gue bikin dulu banget untuk bikin apa ini. Nah, ini. Oke. Untuk ngedesain hallway ini kan cuma base warna aja ya. Si asetnya pun udah gue siapin in advance, maksudnya udah gue sculpting dulu, udah gue bikin, nanti tinggal ditempel aja gitu. Jadi ini bukan download, tapi gue bikin sendiri semuanya. Oke. Kita skip aja. Nah, ini kayak gini. Oke. Nah, ini kan teksturingnya nggak banyak ya, cuman base warna aja. Sama nanti hasil akhirnya itu pakai lighting dikit lah. Nah, gini tuh. Gitu aja pakai lighting, kamera. Nah, kayak gini. Habis itu finishnya itu jadinya kayak gini. Nah, tuh bener-bener simple dan bentuknya masih 3D banget. Ya kan? Nah, nanti pas dimasukin ke Photoshop baru ditambahin tekstur lebih dalam lagi. Nah, itu kan gue pakai tekstur besi. Gue paint di sini pakai overlay atau soft light biasanya. Gue tambahin tekstur-tekstur lagi. Gue paint di atasnya. Ada yang pakai brush mungkin biar feelingnya kayak painting. Tapi overall secara 3D ini udah beres gitu. Tinggal di paint aja detail-detail kecil, kayak ada cakar hewan yang kayak gitu-gitu. Darah juga sama. Oke. Ya, ini buat nunjukin kayak oke, ini tuh 3D untuk tools aja. Oke. Mungkin bisa gue share linknya kali ya, biar kalian bisa ini bisa lihat. Oke, kalau misalkan kalian mau lihat fullnya bisa coba di situ. Nggak usah capek-capek subscribe karena gue nggak akan upload lagi di situ kayaknya. Ya, itu kalian bisa. Gue lebih banyaknya di uploadnya di White Brush Academy ya. Jadi kalau mau subscribe mending ke situ aja. Kalau untuk YouTube pribadi udah jarang banget. Oke, kita lanjut. Oke. Belajar 3D apakah susah? Ini ada contoh murid-murid full course yang belajar 3D di sini ya. Masalahnya ya belajar 3D di YouTube. Kalau misalkan kalian belajar Blender pasti yang paling terkenal itu donut ya. Biasanya yang mau baru belajar Blender itu mulainya dari yang donut itu. Ya kan? Masalahnya itu ada di tutorial itu dibuat untuk 3D artist. Oke, jadi bukan untuk konsep artist. Yang banyak materinya yang dia sampaikan itu sebenarnya berguna, dan kalau misalkan kalian bisa pakai itu pakai aja. Cuman untuk konsep art kita nggak pakai sedetail itu. Oke. Kayak misalkan contohnya ini beberapa murid ya yang udah pernah ngerjain ya, dalam
Itu minggu paling pertama mereka belajar 3D itu udah bisa kayak gini. Oke, ini minggu pertama ya udah bisa bikin interior sekompleks ini, yang padahal kalau misalkan kalian murid-murid kan udah tahu ini nggak akan nggak kelihatan sekompleks yang kalian pikirkan gitu. Oke, tuh ya kan udah bisa bikin bangunan kayak gini, ada mejanya, ada karakternya mereka bikin sendiri gitu, ada lighting. Nah ini juga sama Melissa, kayak dia bikin cafe, terus untuk daunnya dia kreatif, bikin bola terus di squish jadi daun-daun yang detail gitu, itu keren. Ini jadi pohon. Oke, ini minggu pertama bisa kayak gini, dan kita untuk konsep art kayak gini tuh sebenarnya cukup ya. Jadi kita nggak perlu belajar ritopo yang kayak gitu-gitu, nodes. Itu nanti belakangan bisa, tapi sebagian besar orang mencari yang bisanya tuh kayak gini aja udah cukup. Oke. Nanti pas kalian udah masuk ke minggu ke 5, 6 itu udah bisa sampai kayak gini. Nah ini kayak gini, ada beberapa contoh ya, murid-murid udah bisa kayak gini. Nah ini lihat nih, ini full, hampir full 3D ya, 80% 3D dari JJ. Oke, dia bisa sampai kayak gini itu pakai 3D. Oke, kalau misalkan kalian bikin interior ini 2D, wah susah banget. Sedangkan di konsep art ya, interior design itu skill paling susah yang pernah ada. Sama untuk di Porto itu yang paling dicari biasanya, interior design, makanya kita ajarin interior. Oke, kalau nggak pakai 3D susahnya minta ampun gitu. Oke, bisa pakai call out, ada detail-detail botol yang kayak gini-gini. Terus ada juga Martina di sini, kalau nggak salah, yang ikut juga di sini. Halo Martina. Nih dia pakai 3D juga ini. Ini pakai 3D kan kalau nggak salah. Dengan bantuan 3D bisa bikin desain kayak gini. Terus di paint over di atasnya, disesuaikan dengan stylenya, dengan stylize-nya. Oke, ini juga sama. Tuh pakai 3D. Jadi si bagian belakang bangunan ini itu kayak nggak sembarangan kita taruh gitu. Mungkin ada platformnya. Kan kalau 2D kita nggak pernah kelihatan dengan jelas ya, kayak ini kegedean nggak untuk platform di belakang sana gitu, apakah kecilan atau gimana. Nah kalau pakai 3D itu ngebantu nih. Oke, dia tunjukin base 3D-nya, dia tunjukin call out 3D-nya, dia tunjukin call out props-nya, dan si desain utamanya solid. Ini untuk Porto ini solid banget. Oke, ini juga sama, ada yang bikin markas buat anak-anak gitu yang lagi perang gitu. Nah, ini keren juga, dengan bantuan 3D juga ya. Mungkin agak kelihatan ya di sini kayak pohonnya terlalu lurus atau gimana, tapi kebantu. Oke, dengan style, meskipun stylized nggak terlalu realis, ada teksturnya juga kebantu ya kan. Lightingnya, wah gitu, ini kebantu banget. Masih ada lagi yang bikin kue kayak gini ya kan, 3D-nya kayak gini doang tuh. Oke, simple. Habis itu sama dia di paint over di atasnya, jadi kayak gini bentuk bangunan roti yang kalau bisa dilihat enak gitu ya. Lumayan gitu. Ini juga sama, bikin cargo, ada 3D-nya, ada finishingnya yang dia paint over gitu. Atau ini yang bikin full 3D ya, 100% 3D kayak gini, bikin keren kayak game low poly gitu. Udah dapat feel-nya, udah dapat si 3D-nya. Oke, dan dia juga emang Dayan ini kebetulan waktu itu dia bilang kayak 3D itu kayak main The Sims gitu. Dia suka main The Sims, dia suka main Animal Crossing, jadi kayak ya udah bikin props terus tinggal kayak main game aja gitu.
Dan gak sedikit ya murid yang bilang kayak, wah kok 3D itu ngebantu banget ya gitu. Emang iya. Makanya kita uh, ajarin 3D ya karena memang ngebantu banget gitu. Sangat ngebantu dan ngebantu studio juga. Oke. Jadi itulah uh, sedikit pentingnya 3D pada konsep art ya, dan kenapa kita di sini mengajarkan 3D dan wajib itu mengajarkan 3D ya karena memang seberguna itu guys, untuk konsep art. Sebenarnya kok nggak salah comic book artist juga ada beberapa ya yang sudah menggunakan 3D kayak Unreal Engine. Bentar, gue cari dulu klipnya. Jadi waktu itu gue lihat ada comic artist atau manga artist ya pakai Unreal Engine buat bikin si manganya gitu. Nah, mungkin ada yang kenal sama orang ini mungkin. Nah ini dia pakai Unreal Engine buat bikin kotanya sama bikin si ininya. Terus tinggal di edit buat jadi kayak line art gitu. Wah, jadi scene yang sangat kompleks sama dia dibikin sederhana prosesnya gitu. Ya kan sama kayak bikin ruangan gitu kan. Tadi ya gue bilang ruangan itu susah banget. Apalagi untuk bikin ruangan yang kompleks kayak gini nih. Nah, ini kayak gini. Ya kan kalau digambar mungkin butuh waktu yang sangat lama sekali gitu. Ya, tapi ada contohnya nggak ya dia udah bikin 2D-nya. Nah, ini itu. Oke. Dimasukin ke Photoshop, diedit terus jadi kayak gini gitu untuk komik. Illustrator juga yang gue tahu ada yang pakai 3D juga untuk ngebantu. Ya, sampai situ dulu aja untuk 3D pada konsep artist. Sekarang kita akan buka sesi Q&A yang lebih dalam lagi untuk mungkin ada yang mau bertanya tentang 3D art atau lagi belajar tentang 3D mungkin apa yang perlu dipersiapkan. Ya silahkan, pertanyaan dibuka, kalian silahkan. Industri webtoon banyak pakai aset 3D. Nah tuh kan bener. Udah banyak yang pakai aset 3D, jadi download tuh bukan sesuatu yang jelek ya guys. Tapi ada tanda kutipnya lagi tadi, ya harus diedit lagi, harus dimanipulasi. Oke. Sama kayak yang murid-murid sudah bikin sebelumnya nih kayak gini. Oke. Atau ini. Oke. Fundamental skill yang perlu dipahami untuk konsep 3D modeling apa aja ya kak? Cuman sesimpel extrude dan intrude itu sebenarnya udah cukup ya guys. Kayak udah bisa memanipulasi mesh menjadi sesuatu aja itu udah cukup. Ya sekali lagi kalian cuman butuh base-nya aja. Kayak gini. Tuh. Ini kan dia beneran cuman kotak, ada tabung mungkin, sama cone satu nih. Tuh. Udah, sisanya kan cuman tabung, kotak yang dimanipulasiin terus jadi sesuatu yang kayak gini. Sisanya nanti digambar sama dia. Gitu. Nah, si fundamental gambarnya justru yang bekerja keras. Gitu. Oke. Ini Unreal Engine-nya gue close dulu aja. Sayang di Indonesia artis 2D yang sudah menggunakan 3D untuk membantu proses bekerja malah dihina-hina. Masa? Oke, yang ini gue baru denger sih. Tapi emang itu ya, seiring perkembangnya zaman emang pasti banyak yang dihina ya.
Sama kayak yang sebelumnya ya, yang gua uh, nah ini kayak gini nih. Oke. Ini kan dulu art itu kan manual, ya, pakai pensil, pakai marker, pakai painting. Habis itu digital art muncul, dihina-hina orang. Kayak, oh ini mah bukan art, nggak ada feel-nya, nggak ngerti dia nge-scrape di canvas kayak gimana gitu. Habis itu dari sini muncul foto bash. Nanti yang digital artist bilang, ah ini bukan seni, dia pakainya foto curang gitu-gitu. Wah ini bukan seni gitu, apalagi si Feng yang kena banget tuh, kan dia gambarnya emang agak berantakan ya. Ya kayak gitu-gitu, wah ini nggak bagus nih, nanti ada 3D gitu, wah ini dia nge-cheat nih, dia pakai aset yang udah ada gini-gini-giniin gitu. Ah, itu udah pasti muncul ya. Yang kayak gitu-gitu. Ah, tapi yang di sekeliling gue sih udah jarang ada yang kayak gitu ya, tapi mungkin di dunia 2D lainnya yang gue nggak tahu, mungkin masih kayak gitu. Cuman kalau di sekeliling gue sih udah nggak ada yang peduli juga gitu, justru mereka malah nanya gitu kayak, ini gimana caranya sih gitu, wow bisa gitu gimana caranya gitu. Em, untuk karakter masih gitu, apakah juga harus menggunakan 3D? Kalau 3D ini lebih untuk membantu creature monster dan NV design. eh Kalau gue pribadi ya, sama yang gue tahu orang-orang itu, biasanya kalau meng- me- menggambar atau mendesain ekspresi yang kayak gitu-gitu, itu biasanya menggunakan base sculptingnya aja. Oke, jadi mereka bikin kepalanya aja, habis itu nanti dari kepala itu digambar di atasnya, buat mereka nanti kayak senang, sedih, marah, yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak perlu sampai bikin ekspresinya lagi gitu. Kan itu harus di rig ya soalnya. Lebih kompleks lagi dan kita nggak sampai situ. 3D ini untuk membantu creature atau monster dan NV design hampir semuanya, props, uh, mood, bahkan storyboarding kalau perlu itu 3D pakai di situ. Okay. Spek minum PC gimana? Kalau Mac Mini M1 RAM 16 GB kuat? Iya. Untuk hal yang sesimpel ini cukup kuat ya, yang kayak gini. Oke. Kalau misalkan butuh yang lebih berat lagi, yang udah sampai texturing, atau kalau kalian pakai nodes, uh, M1 kayaknya kurang bagus ya. Gue nggak tahu gimana, soalnya uh, gak tau ya, banyak 3D artist yang gak suka sama Apple tuh gara-gara itu. Kalau misalkan PC itu, kalau misalkan kalian mau memulai itu pakai prosesornya Core i5 atau Ryzen 5, itu udah cukup banget. RAM minimal 16 GB. Oke. 32 itu lebih oke lagi. Ini sebenarnya biar kalian bisa buka Photoshop kalian, bisa buka Spotify, bisa buka referensi, Pinterest, yang kayak gitu-gitu. Oke, 32 menurut gua udah sangat enak. Untuk VGA, oke, cari yang 2 GB ke atas deh. Oke, semakin gede RAM VGA-nya, oke, itu semakin enak. Kayak 6 GB gitu mungkin. Kayak 3060 kok nggak salah, 6 GB ya, itu udah sangat oke. Kalau bisa 12 GB, kalian ada duitnya, wah, lebih oke lagi. Cuman harga ininya lebih mahal. Gitu. Sama listriknya juga nyedotnya mantap sekali. Gitu. Tapi untuk segini kayaknya udah cukup banget ya. i5, Ryzen 5, 16 GB, VGA 2 atau 6 GB ish lah biasanya.
6 GB biasanya udah dapat murah sekarang, cenderung murah lah. Itu udah bisa pakai 3D atau belajar WBA kayak gini, itu udah sangat cukup. Setelah membuat 3D modeling dan kita pindah ke Photoshop, apakah harus digambar line artnya atau langsung menggunakan Magic Tool? Tergantung projectnya ya. Tergantung kalian di project apa. Kalau misalkan proyeknya itu membutuhkan line art, ya harus di line art ulang gitu. Kalau misalkan painting, ya berarti full painting gitu. Entah pakai Magic Tool, entah pakai paint langsung gitu. Sama tergantung kalian stylenya mau kayak gimana. Untuk personal porto ya, untuk yang lagi membangun personal porto, tergantung art style kalian tuh kayak gimana. Apakah ada aturan untuk pemilihan focal length atau sudut tertentu untuk kameranya? Enggak, sebenarnya enggak ada. Tapi biasanya standarnya itu 50 mm ya, soalnya itu kamera yang paling normal dan yang paling sering dipakai biasanya. Tapi kalau misalkan kalian mau nge-alter jadi fish eye atau wide lens gitu, itu bisa-bisa aja, sah-sah aja sebenarnya. Oke. Di sini nanya lagi, dalam portfolio terutama environment design, seberapa banyak porsi workflow 3D ini yang dianjurkan dalam portfolio? Apakah dalam semua karya di maksudnya porsi 3D semua karya porto? Sekali lagi tergantung guys. Jadi 3D itu hanya untuk ngebantu ya. Oke. Kalau misalkan memang kalian butuh untuk semuanya, ya pakailah semuanya. Gitu. Kalau misalkan emang butuh yang gitu-gitu aja, secukupnya, ya udah, bikinnya secukupnya aja. Gitu, oke. Jadi nggak harus semuanya full 100%, kecuali kalian memang ingin masuk ke studio kayak OPB, One Pixel Brush, Terraform, itu kan mereka emang full 3D. Jadi ya portonya harus nunjukin full 3D-nya. Gitu, si workflow 3D-nya harus kelihatan banget. Oke. Maaf, tanya ulang. Internet saya barusan bermasalah dari modeling pindah ke Photoshop. Ya itu tadi ya, tergantung project kalian. Jadi apakah style kalian memang harus di line art atau di painting ulang, disesuaikan sama kebutuhan desain kalian dan kebutuhan projectnya terutama. Kalau misalkan kalian udah masuk di studio, utamakan apa yang studio butuhkan. Oke. Penasaran untuk ukuran 3D modeling, apakah scale-nya disesuaikan bentuk asli atau cukup dibuat 1 meter aja? Blender. Untuk ukuran 3D modeling, apakah scale-nya disesuaikan? Disesuaikannya sama ukuran karakternya ya. Jadi kadang di project kita karakternya itu kecil gitu kan, atau stylized chibi gitu. Justru sesuaikannya sama itu. Biasanya ukuran 3D itu diukurnya pakai petak ya, satu petak itu 1 meter biasanya. Nih kayak gini. Terus nanti ada banyak petaknya kayak gini-gini. Oke. Nah, karakter itu biasanya 1 petak ini. Oke. Nah, nanti kita desainnya berdasarkan si petaknya ini. Misalkan si bangunannya 4 petak ini atau lebih dari ini. Propsnya mungkin setengahnya. Jadi mungkin 50%-nya tuh segini lah. Oke, segini gitu misalkan. Oke.
Nggak harus teknis banget ya untuk personal portfolio. Yang penting si karakternya size-nya udah oke, kelihatan size-nya udah oke. Kayak misalkan ini nih, ini kan size-nya udah oke semua nih. Dari mejanya, kursinya, uh, tinggi stand ini, kayak pintunya itu udah oke semua. Kalau misalkan udah bisa kelihatan gitu, itu udah cukup banget biasanya. Oke. Ini juga sama nih, kayak gini. Apa lagi? Eh baru bergabung, biasanya berapa lama belajar 3D dari awal sampai menengah untuk skill cuma 2D atau secara fokus di 2D aja? 3D nggak lama kok. Ya tadi yang sebelumnya udah kita bahas ya, murid aja minggu pertama udah bisa bikin kayak gini. Gitu, oke. Ini baru pertama kali mereka belajar Blender. Udah bisa bikin kayak ginian. Dan ekspektasi kita memang bisa bikin kayak gini. Karena memang gampang. Gitu, oke. Terus nanti ini tuh kalau nggak salah udah week minggu ke 8 nih mereka. Minggu ke 8 tuh udah bisa sampai kayak gini. Atau mungkin di sini ada Martina gak sih ikut di sini? Martina sebelumnya pernah belajar 3D kah atau enggak? Gue pengen tahu aja ini tuh emang base-nya 3D atau enggak. Soalnya ada murid yang beneran 3D artist ya dulunya. Mungkin gue tunjukin. Tapi gue nggak masukin di sini soalnya ya itu hampir nge-cheat ya mereka. Mana ya mini bootcamp. Yang mini bootcamp sebelumnya tuh environment art. Ada yang orangnya tuh dari 3D artist pengen pindah jadi 2D artist nih. Oke. Nah, kalau dia ini emang 3D artist dan si konsepnya hampir full 3D gitu. Oke, karena ya emang dia bisa. Oke, meskipun ambil subjeknya yang cukup simple, tapi kerasa si desainnya. Oke, atmosfernya, desain environmentnya, scene-nya, oke, mencekamnya itu dapat di sini. Oke. Nah, ini kan full 3D-nya kayak gini. Oke. Ya, tapi ini gue nggak masukin ke contoh soalnya dia emang dari awal udah bisa 3D gitu. Jadi mungkin ada dari murid-murid. Oh, udah ternyata udah mulai belajar 3D. Ya, pantesan bisa gini. Tapi ada juga kok yang dari nol langsung bisa kepake. Kayak Zahra ini juga dari nol. Makanya 3D-nya kayak gini kan. Simple. Habis itu sama dia di paint di atasnya. Gitu. Ciri khas apa yang sebaiknya ada di Porto kalau pengen target masuk Riot? Oke, apa ada tips-tips juga mungkin? Waktu itu ada temen gue yang beneran dia pengen masuk Riot banget ya. Yang pastinya kalian harus nge-mastering si Riot ini sukanya apa. Oke. Terus mungkin kalian bisa bikin beberapa desain original dulu kayak skin. Kalau dia tuh cara masuknya bikin skin karena dia emang karakter artis ya. Portonya dia tuh banyaknya bikin skin original dia sendiri. Terus ada beberapa karakter original dia sendiri yang stylenya pas dengan Riot, desainnya pas gitu. Dan dia juga minta feedback ke orang-orang Riot gitu. Gue nggak tahu gimana koneksinya bisa sampai ke situ. Tapi dia bisa gitu. Dan dia masukin ke Porto, akhirnya keterima di karakter designer Riot Game. Dan kalau misalkan kalian main League of Legends, beberapa karakter itu dia yang bikin skinnya.
Kita modelin di Blender, apakah harus menambahkan warna base, shading, node, atau hanya abu-abu aja? Makasih. Atau menyesuaikan kebutuhan. Untuk warna base ya sama shading itu udah cukup. Node itu membantu ya. Kayak misalkan warna gradasi. Gradasi itu nggak bisa ya guys. Kalau misalkan di Blender harus pakai node. Node itu untuk yang nggak tahu, ntar ya gue ke Blender. Node itu ini. Jadi basically kalian bikin programming sendiri gitu. Terus nanti kalian connect-connectin di sini, misalkan value-nya kayak gimana. Oke. Terus diedit di sini. Nah, ini namanya nodes. Oke. Ada beberapa proyek yang gue menggunakan nodes ya, tapi nggak banyak banget. Untuk junior artist biasanya abu aja udah cukup. Oke, ini udah lebih ke technical banget. Makanya ada yang disebut dengan technical artist. Ya, itu mereka yang udah nge-mastering nodes seperti itu. Konsep art khusus karakter, apakah harus bisa retopo atau penting yang bentuknya aja karakternya? Lagi ya tadi udah ditanya juga, retopo itu nggak penting. Yang penting kita bisa sculpting untuk ngebantu kita ya ngedesain karakternya. Habis itu udah beres. Gitu, sama kayak creature design yang gue bikin sebelumnya. Nggak sampai retopo tapi udah cukup lah gitu untuk ngebantu nanti di painting di atasnya. Habis itu beres gitu. Oke. Nih where do we go nih yang tadi ya 3D artist yang udah join sebelumnya di mini bootcamp WBA. Oke. Modeling dan sculpting sendiri ya. Kalau bedanya sama download di internet, apa harus lihat commercial use-nya? Ya, satu, kalau misalkan download di internet itu kalian lihat si terms and requirement-nya dulu. Mungkin harus bayar royalty kah? Atau hanya bisa dipakai di tempat-tempat tertentu kayak misalkan personal project atau kayak harus diedit ulang gitu. Itu nanti kalian baca dulu. Oke. Biasanya kalau personal project mereka lebih bebas ya karena kita nggak dapat keuntungan apa-apa gitu. Kalau yang berbayar mereka biasanya lebih open, bisa dipakai di mana aja gitu. Untuk beberapa studio mereka banyaknya beli aset, jadi mereka nggak perlu bingung lagi mikirin kayak oke, ini harus royalty nggak, harus bayar ini kah, harus bayar itu. Mereka beli aset, masukin ke desain, habis itu beres. Kalau misalkan bikin sendiri ya itu enaknya kalian bisa ya sebebasnya aja gitu. Sesuaikan sama apa yang ingin kalian desain gitu. Ada satu lagi skill ya, namanya kit bashing. Coba gue cari contohnya dulu ya, bentar. Oh ini oke, sip. Nah ini contohnya nih. Ini jadi biasanya ada parts 3D yang kita bisa sambungin buat jadi kayak semacam Lego, tapi untuk orang dewasa gitu. Oke, parts-parts ini bisa kita pakai buat bikin spaceship mungkin kayak gini. Nah, tuh. Oke. Ini kan beberapa aset yang ada di sini dimanipulasiin, digabung-gabungin, dipakein nodes, pakein apa namanya ini? Modifier. Oke. Pakai modifier terus jadi sesuatu yang baru. Itu juga bisa kayak gitu. Oke. Apalagi kalau misalkan kalian bikin desa gitu atau kota, itu kan capek ya bikin bangunan satu-satu, ya mending kit bashing aja gitu. Biasanya
Banyak yang pakai kayak gitu buat bikin art kayak gini. Nanti hasil akhirnya tuh bisa ini kayak gini. Nah, oke. Tuh. Dimasukin ke 3D. Ini juga semuanya ini sebenarnya 3D nih, si bolanya. Biar ada pantulan kayak cahaya dari planet ya. Ini kan di luar angkasa. Kayak gini, tuh ada planetnya, ada pesawatnya. Terus nanti hasil akhirnya di paint over jadi kayak gini. Tuh. Oke. Dan itu sah-sah aja. Oke. Bisa kayak gitu. Oke. Nama kitnya apa? Ini tuh kalau nggak salah shipwreck gitu, shipyard. Gue download di antara Sketchfab deh kalau nggak salah. Terus waktu itu juga gue kalau nggak salah sempet live stream ya. Gue bikin 3D pakai kit bash itu. Nah ini di apa namanya, YouTube-nya WBA. So, gue tunjukin kayak ini kalian bisa pakai kit bash buat ngedesain bahkan senjata nih dari yang spaceship tadi gue bikin jadi weapon ya, tentunya nanti digambar ulang ya, tapi sebagai base itu udah dapat gitu tuh, ada senjata baru tuh. Ini gue cepetin aja ya biar nggak lama. Oke. Kali 2 aja. Nah tuh kan tinggal ditaruh plek. Kita edit lagi. Oke, terus misalkan gue butuh apa ya, butuh corong mungkin atau butuh scope. Oh ini bentuknya bagus nih, kita coba edit. Oh ini buat armrestnya ternyata gitu. Terus itu tuh kan udah kebentuk ya, jadi kayak senapan sci-fi ish gitu, keren. Ini gue skip lagi. Nah tuh amonya pakai apa nggak tahu gue. Nanti ini handle-nya pakai apa gue juga nggak tahu, tapi nanti ngebentuk weapon baru gitu dari kit bash-nya spaceship yang harusnya untuk bikin spaceship. Jadi bisa sebenarnya. Nah itu kayak gini, mungkin nanti di mirror buat jadi handle sama buat jadi apa sih namanya, pengokangnya itu. Nah, tuh gitu. Kan kalau misalkan kalian dari nol banget, wah nggak akan kepikiran kan bentuk kayak gini kayak gimana gitu. Jadi lumayan, ini live streamnya gue kasih linknya juga kali ya. Set. Itu bisa ditonton buat fullnya. Kalau mau bikin spaceship bentuk aneh-aneh gitu di 3D, apakah kita harus tahu juga setiap bagian fungsinya untuk konsep art? Atau kita harus riset lagi di internet spaceship yang lebih logis bentuknya seperti apa sama fungsinya? Ya, untuk sci-fi itu kenapa makanya susah, karena emang si desainnya itu didesain by function. Maksudnya apa? Kayak fungsinya udah harus tahu kayak gimana, cara terbangnya kayak gimana, landingnya gimana, riset pesawat itu kayak gimana, untuk roket kayak gimana, itu harus ketangkep semuanya dan dikemas menjadi sesuatu yang sci-fi-ish, futuristic. Dia nggak futuristic sih, beda. Science fiction ya, jadi udah science dan gitu fiction. Gitu. Nah, itu yang agak rumitnya tuh di situ. Okay. Ya, itu juga ya kenapa kita sebenarnya nggak discourage ya, tapi nggak encourage mulai, bukan nggak encourage, tapi kayak tidak menyarankan ya, apalagi buat murid-murid yang baru ngedesain, kayak coba bikin sesuatu yang grounded dulu.
atau sesuatu yang fantasy gitu. Soalnya sci-fi itu susah banget. Apalagi bikin brutalism. Kalau misalkan kalian tahu kayak Dune, Dune part 1, Dune part 2 itu hampir mereka brutalism ya. Itu tuh susah banget, susahnya minta ampun gitu. Oke, jadi ini mereka dapat fokus, terus uh, akhirnya bisa maksimal gitu. Sedangkan kalau misalkan maksa mau sci-fi, terus belum pernah ngedesain sebelumnya, wah itu bukannya belajar tapi malah frustasi duluan gitu takutnya gitu. Jadi tapi kita nggak ngehalangin murid-murid buat bikin sci-fi ya, justru ada beberapa yang mencoba untuk membuat gitu. Dan ya udah kita bantu sini gitu, mumpung ada mentor-mentor yang bisa gitu. Oke. Saya penasaran kalau buat base 3D buat isi ruangan gitu, maksudnya kita kali, kita buat full rumah dulu baru diperlihatkan dulu, atau dari awal buat setengah seperti di materi. Bentar, gue mau mencerna dulu pertanyaannya. Kalau buat base 3D buat isi ruangan itu buat full rumah dulu baru diperlihatkan dulu, atau dari awal buat setengah seperti di materi. Oh, ini tuh namanya cut out ya, desain cut out. Jadi mereka memperlihatkan, sebenarnya utamanya interior, cuman mereka juga memperlihatkan sedikit bagian luarnya ya, biar orang-orang tahu gitu, kayak oh di sekitarnya itu ada apa aja sih gitu. Ini kayak gini kan, oh ternyata dia di pinggir jalan gitu, oh ternyata dia di sini. Ada banyak design decisionnya yang mungkin kita nggak akan bahas di sini soalnya nanti panjang banget. Oke. Tapi ya untuk interior biasanya kita lebih suka kalau misalkan bisa cut out kayak gini. Oke. Dan kalau misalkan kalian udah pernah nyoba AI ya, AI itu nggak bisa bikin kayak ginian. Oke, percaya deh. Kalau misalkan kalian bikin atau nge-prompt AI buat bikin desain interior, nggak akan muncul kayak gini. Mereka belum bisa. Karena emang susah banget. Yang bahkan AI pun nggak bisa bikin sebagus ini gitu. Jadi ya itulah makanya interior penting banget ya buat di WBA. Apalagi? Kalau boleh tahu kenapa sci-fi brutalism kayak Dune itu lebih susah ya? Sci-fi itu karena ada di antara realism dan fiksi ya. Jadi kalau fantasy itu kan emang full fiksi gitu. Kalau realism ya realism grounded gitu, yang ada di dunia nyata. Sci-fi itu bener-bener di area abunya, yang kita tuh nggak bisa lebih nggak bisa kurang gitu. Makanya sci-fi itu susahnya tuh di situ. Oke. Kalau brutalism itu susahnya karena kalian harus mastering empty space. Kayak misalkan contoh ini ya, bangunan. Nah ini fasilitas ini kan gue bikinnya brutalism ya. Oke. Kalau kalian gak ngerti tentang empty space dan space kosong, si desain ini akan terlihat kosong ya. Semakin simple design, semakin susah dibikinnya. Bukan berarti jadi gampang ya. Kalau misalkan ya udah desainnya kotak aja gitu. Semakin simple itu semakin susah. Oke. Ini syukur untungnya gue bisa ya, karena gue pernah megang proyek brutalism juga sebelumnya. Jadi gue tahu persis kayak gimana sulitnya dan gimana cara mengaturnya biar si brutalism ini nggak kelihatan kosong banget.
Oke. Tapi kalau misalkan yang baru-baru biasanya terlalu simple, jadi akhirnya tuh kayak uh, kelihatannya tuh kayak apa ya? Kayak seadanya aja desainnya, sama kayak kosong aja, bener-bener kosong gitu, tanpa mengerti komposisi mungkin, tanpa mengerti desain. Itu yang bikin brutalism tuh susah di situ. Kayak tiba-tiba banyak apa nih? Oh ya, aku juga mau nanya, kalau konsep kan biasanya nyediain beberapa opsi untuk dikasih ke AD. Nah, kalau konsep interior itu ngasih iterasinya gimana ya? Langsung jump itu 3D, let's say diorama dengan gambar cuman tena atau gimana ya? Gue mungkin izin ke murid-muridnya. Ada yang gue pakai buat contoh dari full course. Bentar ya. Tapi ya, kalau misalkan interior itu kita nggak ngasih cuma satu ya guys. Jadi benar-benar bikin dari awal, terus nge-sketsa dulu, kasih alternatif. Nanti mungkin apa namanya? Bisa kasih kayak denahnya yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, ini yang tadi yang sushi bar tadi, yang JJ tadi, yang ada di contoh. Gini. Jadi murid-murid emang kita bener-bener di push ya buat kayak oke, kasih sketsanya, kasih ide kalian, coba kasih opsi ke gue kayak gimana, terus nanti kita bisa bahas lagi, diskusin kayak lanjutannya kayak gimana. Oke. Dan ini buat Porto nih kepake banget nih proses kayak gini. Ada 5 alternatif, mereka ada desain komprehensifnya, nanti hasil akhirnya kayak gini. Oh, detailnya gue sekalian ini aja ya, hasil akhirnya. Yang ini nih. Nah, tuh kan lebih high res ya. Tuh kayak gini. Oke, semuanya tuh berasal dari sini. Oke. Itu memang kita paksa ya murid-murid kayak oke, kalian tuh memang harus bikin 5 minimal, terus nanti bikin satu sketsa komprehensifnya gitu. Oke, karena ya di industri ya kayak gini, kita bikin beberapa opsi, nanti oh ini digabungin, ini digituin, atau kita gedein, kita kecilin lah, atau inilah itulah gitu. Nanti ada banyak prosesnya sama AD sampai hasil akhirnya tuh dapatnya kayak gini gitu. Oke. Gitu sih. Oh, ada bayi keluar. Mohon maaf ya guys kalau bocor suaranya. Sketsanya pakai 3D. Iya. Sketsa bisa pakai 3D, bisa pakai 2D. Enaknya kalau misalkan 3D itu nanti kalian bisa kayak oh, ini mejanya kurang geser nih ke sini, bisa nggak digeserin gitu. Wah, kok 2D kan mampus tuh. Nanti hapus mejanya. Nanti cari perspektifnya lagi, gambar ulang. Terus nanti tiba-tiba kliennya bilang, ternyata mejanya bagus di tempat lama ya, balikin lagi deh. Hapus lagi, cari perspektif lagi, gambar lagi. Baru beres gitu. Kalau 3D tinggal geser, beres gitu. Kalau ngasih iterasi konsep itu cuman layout aja atau sudah sama design language-nya juga? Harusnya ada design language-nya juga ya. Kayak contohnya yang murid-murid bikin kemarin tuh udah mana ya? Bentar. Ini gitu. Nah, ini salah satu murid full course juga, Axel. Nah, ini kan kayak gini. Tuh lihat. Udah jelas sketsanya. Bagus. Oke. Tujuannya mau apa yang mau didesain, apa yang mau dituju, design thinkingnya apa, bentuknya kayak gimana. Udah ada semua di sini. Oke. Ini contoh yang bagus nih, kayak gini. Oke. Jadi ya itu sih. Kalau bisa
gue nge-encourage murid-murid juga kalau bisa sekomprehensif mungkin sampai si kliennya itu um, mengerti si arahannya mau kemana gitu ya. Makanya emang kita uh, apa ya, nge-encourage untuk nge-sketsa sebagus ini gitu. Oke, karena emang by design kalian harus terlatih gitu buat nge-sketsa tuh, ada skillnya juga ya guys ternyata. Nah gitu sih. Cuman yang mungkin murid-murid di sini yang ikut webinarnya bisa kasih tahu ke apakah belajar 3D susah buat kalian atau mungkin memusingkan buat kalian atau malah emang segampang itu kah, terus ngebantu ngebantu apa si 3D gitu. Mungkin bisa bantu di chat mungkin. Oh kebetulan gue di sini sendiri jadi nggak ada nggak ada teman, nggak ada moderator buat ngebantu ini ya guys. Belajar YouTube konsep art cutout bisa ya? Gue nggak nemu karena itu sesuatu yang luar biasa susah satu, sama boring yang kedua ya, jadi nggak ngedapetin view. Sama itu biasanya rahasia course-nya masing-masing orang ya, jadi makanya kita jarang banget bikin mini bootcamp interior design ya, bukan karena nggak ini sih, karena emang sesusah itu gitu bikin interior. Mungkin ada ya, cuman jarang yang gue lihat ada yang mau bikin gitu. Kalau ikut kelas khusus untuk karakter berapa ya kak? Wah, itu gue gak tau ya, tergantung ya. Mentornya siapa, dia tinggal di mana. Ya gue jujur nggak bisa ngasih jawaban yang pasti ya, kecuali ngira-ngira gitu. Gue nggak mau terlalu ngasih kayak yang ngira-ngira. Tanggung jawabnya besar. Tapi coba misalkan kalian bisa ke Mark Brunet kalau mau. Mark Brunet bagus. Adam Duff, karakter design sama creature designer, dia kalau nggak salah juga bagus. Untuk konsep art ya. Tyler Edlin dia bagusnya di environment bukan karakter ya. Ya yang gue tahu bagus dua itu sih, Mark Brunet sama Adam Duff. Kalau misalkan kalian mau. Sisanya yang gue tahu environment kayak Tyler Edlin, Feng nggak buka mentorship. Siapa lagi? Ahmad Al-Duri yang kayak gitu-gitu. Ya mereka bukanya environment. Tapi kalau di sini pun kita ajarin karakter juga sih kalau misalkan kalian tertarik ya. Di beberapa materi juga kita ngajarin desain karakter. Jadi kalian bisa bikin ya yang kayak gini-gini. Ini kan dari full course juga ya. Desain karakter emang kita ajarin di WBA, kita ajarin semuanya sih, dari props, desain karakter, environment, composition, yang kayak gitu-gitu semuanya kita ajarin lah, biar kalian tahu semua fundamentalsnya. Kita yang penting sih fundamentalsnya. Tapi kenapa yang dicontoh sini banyaknya environment, karena yang berpengaruh paling besar biasanya di environment ketimbang karakter gitu. FZD ada, cuman dia nggak ngejelasin detail ya.
lagi? Oh iya, Kak Izzy nanya terakhir. Selain ada genre, ada style masing-masing ya, kayak untuk realis, anime. Iya, iya. Jadi emang 3D-nya disesuaikan juga ya sama project yang kalian gunakan. Sorry, project yang kalian kerjakan, sorry. Ya, jadi sesuaikan ya 3D-nya. Kayak Warkop, waktu itu ada Warkop ya di bioskop, sama di Disney Plus juga ada yang kartun. Meskipun itu kartun, tapi gue ngekonsepnya pakai 3D tetap. Juki movie juga gue yang pegang, nah itu juga pakai 3D sama untuk ngekonsepnya. Meskipun dia stylized ya, tapi untuk base-nya, untuk ngebantu kita pakai 3D. Gitu. Ada batas umur nggak buat ikut kelas ini? Kita saranin sih 17 ke atas ya. Jadi di bawah itu kita kurang saranin, bukannya kita nggak nerima, tapi kita kurang saranin di bawah 17 karena justru di bawah itu kalian harusnya having fun buat ngegambar. Mungkin di sini kalian ada yang udah jadi ilustrator, ada yang jadi 3D artist, udah ada yang masuk industri. Ketika sudah menjadi pekerjaan, it's not so fun anymore gitu. Gua kasih tahu dari sekarang dulu ya. Kalau misalkan udah 17 ke atas, biasanya kalian udah keset gitu. Oke, gue udah nerima, udah cukup dewasa lah untuk menerima kayak oke, ini plus minusnya jadi konsep artis. Gue pengen mendalami ini dan pengen seriusin. Oke, dari situ kita bisa bantu gitu. Maksimalnya terserah, mau kalian udah 90 tahun silahkan. Kok masih kuat. Gitu. Kalau mau ikut kelasnya gimana? Oke, pas banget sampai kita ke yang berikutnya. Linknya itu ada di sini. Oke. Nah ini. Oke, ada di announcement sebenarnya, jadi tapi gue copy aja linknya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau daftar full course, misalkan tertarik untuk ikut di dunia konsep art, mau masuk ke industri game, belajar semua fundamentals konsep art ya, dari awal banget kalian ngegambar kotak ya, dari bener-bener gambar yang basic banget sampai bisa 3D, bikin porto full, itu ada di sini. Dan mumpung sekarang di Agustus ini kita di terakhir ini masih ada diskon, kayak diskon 17-an. Jadi mumpung masih ada diskonnya sampai akhir Agustus besok. Dan sisa slotnya tinggal 3 guys, sorry ya. Emang kita limited banget sih kelasnya karena emang kita pengen dekat sama si muridnya. Maksudnya si feedbacknya itu bener-bener menuju ke si muridnya gitu. Apa yang mereka harus perbaiki, apa yang mereka harus lakukan berikutnya gitu. Tiap orang kan beda-beda ya, makanya kita ngelimit banget si kelasnya, banyaknya segimana. Sisa tinggal 3 slot, jadi kalau misalkan kalian tertarik mau daftar dan mumpung lagi ada diskon juga, silakan masuk aja ke link ini. Kalau mau nanya-nanya lebih lanjut tentang kelasnya bisa di luar kelas ini ya, nanti tinggal DM ke gue aja. Atau in general pengen nanya-nanya lebih lanjut tentang industri ini ya, bahkan di luar ini gue sangat open banget ya. Jadi ya, ada lagi kah sebelum gue tutup terakhir? Oke. Sepertinya kita sudahi saja. Tenggorokan gue juga udah sakit banget. Stay safe ya buat yang ada di luar sana. Indonesia lagi begitu chaos dan enaknya kelas kita WFH, jadi kalian bisa belajar online di rumah tanpa harus melewati yang bendemo-demo. Oke, stay safe. Nanti ada link feedback ya, gue nanti kasih linknya di sini. Mohon diisi juga feedbacknya biar kita tahu apa yang harus kita improve. Thank you. Ini buat yang mau daftar, silahkan daftar aja. Makasih buat malam ini, makasih banget buat
udah datang. Thank you guys. Selamat malam, selamat istirahat, stay safe. Bye bye guys. Thank you. Thank you.